Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rzuqna yaqinan wa alhiqna bis salihin wa ja'ali lisanat sidqin fil akhirin wa ja'ali min warasati jannatin naim. Anak-anakku yang soleh dan solihah, bulan Ramadan terasa akan segera berakhir. Semoga kita masih bisa menyelesaikan puasa Ramadan dengan baik dan bisa bertemu kembali di tahun depan. Allahumma amin. Nah, salah satu kemenangan kita setelah bulan Ramadan adalah merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Namun anak-anakku, yang terpenting dari semua itu adalah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya setelah 1 bulan berpuasa tentunya. Tetap istiqomah terhadap semua amalan kita kerjakan selama bulan Ramadan. Bangun pagi, besok setelah Ramadan kita usahakan harus selalu bangun pagi. Sholat di masjid berjamaah itu juga harus kita laksanakan. Siap anak-anakku? Oke. Anak-anak, 1 Syawal akan segera datang dan akan menandai berakhirnya bulan Ramadan tahun ini. Bersama-sama dengan umat Islam semuanya dari segala penjuru dunia, dari Sabang sampai Merauke, tak henti-hentinya mengumandangkan alunan suara takbir, bagus, tasbih, tahmid, dan tahlil. Bahkan sebagian masyarakat kita pada malam hari raya Idul Fitri dilakukan takbir keliling yang sudah menjadi budaya. Siapa yang sudah latihan lomba takbir keliling? Waduh, semuanya ternyata alhamdulillah. Itu adalah syiar kita ketika kita merayakan, menyemarakkan riang gembira menyambut Idul Fitri. Hal ini memang sesungguhnya merupakan kumpulan kebahagiaan setelah berhasil memenangi ibadah puasa, atau sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, selamat untuk anak-anakku yang tidak bolong. Maksudnya apa tidak bolong? Full melaksanakan puasa 30 hari full. Adapun yang belum sempurna, besok Ramadan tahun depan lebih semangat lagi ya. Siap? Oke. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Rasulullah bersabda, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah. Tasbih kita tujukan untuk mensucikan Allah dan segenap yang berhubungan dengannya. Kalimat tahmid sebagai puji syukur kita untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa dialah zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Anak-anakku yang hebat, yang soli dan solihah, Hari Raya Idul Fitri adalah merupakan puncak dari pelaksanakan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan dengan tujuan yang dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri, yaitu bertakwa. Anak-anak, kita belajar bahasa Arab sebentar ya. Kata id berasal dari akar kata ada
ya'udu yang artinya kembali. Sedangkan fitri mempunyai dua makna. Bisa berarti buka puasa untuk makan dan juga bisa berarti suci. Adapun fitri yang berarti buka puasa berdasarkan akar kata iftar, aftara yuftiru, dan berdasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tak sekalipun Nabi Muhammad pergi untuk sholat id pada hari raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya. Jadi sebaiknya disunahkan, dicontohkan oleh Rasulullah, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri kita harus sarapan dulu. Kalau di dalam hadis Rasulullah memberi contoh dengan memakan buah kurma. Kalian boleh sepotong tempe, sepotong bakwan, atau sepotong roti, atau ketupat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dengan demikian maka Idul Fitri berdasarkan penjelasan Bu Salamah di atas adalah hari raya di mana umat Islam kembali berbuka atau makan. Karena itulah salah satu sunnah sebelum melaksanakan Idul Fitri adalah makan atau minum walaupun sedikit. Kenapa kita harus sarapan dulu sebelum sholat Idul Fitri? Hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 Syawal adalah waktunya berbuka dan haram untuk berpuasa. Sedangkan kata fitri yang berarti suci, bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, keburukan, berdasarkan dari hadis di atas. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anak-anakku, berarti Idul Fitri itu bermakna kembalinya kita semua kepada keadaan suci atau keterbebasan dari segala dosa dan noda, sehingga berada dalam kesucian atau fitrah. Bagi umat Islam, kita semua yang telah lulus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan akan diampuni dosanya sehingga menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang artinya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Idul Fitri kita maknai dengan bersilaturahmi sebagai sarana membebaskan diri dari dosa sosial dengan manusia, dengan orang tua kita, dengan bude kita, tante kita, kakak kita, tetangga kita, teman main kita di rumah, teman di sekolah. Nah, kita harus saling bermaaf-maafan ditandai dengan jabat tangan. Anak-anakku, sekarang kan canggih alat komunikasi untuk meminta maaf dan silaturahim pada teman atau saudara kita yang jauh sudah tidak terbatas waktu dan ruang. Sebab bisa menggunakan apa? Yes, medsos. Apa saja? Oke, WA, IG, apalagi update status, inbox di Facebook, Twitter, dan anak-anak pastinya lebih tahu dari Bu Salamah. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, begitulah pentingnya silaturahim sebagaimana sabda Rasulullah. Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, melainkan keduanya akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Marilah anak-anakku dengan riang gembira, dengan sukacita, dengan pakaian kalian yang paling indah, kita sambut hari kemenangan. Walaupun di satu sisi kita merasa sedih
karena sudah meninggalkan bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan dan penuh dengan kasih sayang Allah. Anak-anakku, Syawal artinya apa? Ada yang sudah tahu? Syawal itu artinya peningkatan. Satu, bisa peningkatan suhunya. Kita saksikan besok Syawal itu akan lebih panas. Suhunya akan lebih panas. Nah, nggak apa-apa. Kita harus pintar-pintar beradaptasi. Nah, yang kedua ini, peningkatan yang kedua ini harus kita lakukan. Apa itu? Peningkatan ibadah dari tahun sebelumnya. Satu, anak-anakku, demikianlah pesan-pesan Bu Salma sampaikan. Insya Allah bermanfaat untuk Bu Salma sendiri dan kita semua. Semua hal yang baik itu datang dari Allah. Kalau ada kekurangan, kesalahan, murni dari Bu Salma itu sendiri. Semoga Allah terus membimbing kita semua ke jalan yang benar. Semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Wallahu subhanahu al-mulhimu lis-shawab wal muwafiqu lis-sadad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.